tanpa mengurangi rasa hormat kepada Prof. Yusril. Nah, sebaiknya pemerintahan yang baru, khususnya Menko Hukum Prof. Yusril, mendorong organisasi-organisasi profesi yang tumbuh, ya biarlah tumbuh sesuai dengan demokrasi, dan mendorong independensi, otonomi organisasi profesi ya dari berbagai intervensi apapun, apalagi ketika menjalankan public legal services. Jadi konseptualisasi state organ itu apa sih? Sahabat hukum, opini panas Saudara Yusril Iza Mahendra telah nyata mencederai demokrasi berorganisasi di kalangan profesi advokat. Dia secara tendensius mengatakan bahwasanya di luar organisasi advokat Pradi merupakan Ormas dan LSM. Kemudian dia mengatakan pula bahwasanya Pradi merupakan organ negara. Apa sih sebenarnya organ negara itu? Kita ketahui bersama bahwa organ negara itu pada prinsipnya melaksanakan sebuah fungsi negara. Maknanya tidak diartikan sempit dan diplesetkan atau demi kepentingan yang lain. Ingat kawan, organ negara itu didirikan atas inisiatif negara, kemudian dikelola oleh instrumen-instrumen negara, dan tentu dibiayai oleh pula negara yang bersumber dari APBN, pemangkunya juga digaji oleh negara pula. Perlu dicermati dan dipahami bersama bahwa advokat itu adalah sebuah profesi, dan advokat itu tidak dalam posisi state, tetapi dalam posisi mewakili masyarakat, civil society yang lahir dan hidup dari masyarakat, dan jangan diplesetkan demi kepentingan sesaat. Advokat tidak digaji oleh negara, dan advokat memperoleh honorarium dari jasa profesinya yang diberikan kepada para pencari keadilan. Dan advokat itu bukan pegawai, bukan pekerja, dan bukan pula tukang. Akan tetapi sebuah profesi yang ciri-cirinya terdidik, terlatih, punya kode etik, dan punya induk organisasi yang independen, sehingga opini yang dibangun Saudara Yusril Iza Mahendra tentang advokat itu tentang state organ, menurut hemat saya malah justru telah mendegradasi eksistensi advokat itu sendiri, memaksakan sebagai organ negara padahal posisinya berada di luar negara, kawan, kan lucu. Secara filosofis harusnya mengumandangkan lebih dahulu hal yang mendasar, apa sih tugas dan tanggung jawab seorang advokat itu. Dan positioningnya filosofi pro deo dan pro bono, publico dan salus publica, supremaksi. Ingat, kepentingan yang tertinggi dalam hukum adalah memperjuangkan keadilan rakyat, kawan, bukan penguasa dan pengusaha. Ingat pula, tugas konstitusi seorang advokat dan organisasi advokat yang ada adalah untuk memperjuangkan akses keadilan bagi masyarakat tanpa pandang bulu, terutama kaum yang termarginalkan atau terpinggirkan oleh hukum. Karena itu dalam konteks cakrawala advokat, sikap mandiri profesional tidak boleh tunduk pada kekuasaan hukum. Karena kita adalah negara berdasarkan Rekstad, bukan berdasarkan kekuasaan. Karena itu tidak boleh membelah kelas-kelas dan kasta tertentu yang justru akan membuat gaduh Republik ini kini dan akan datang. Fenomena demokrasi kelembagaan advokat yang bersifat multibar sudah tampak sebenarnya sejak surat MA nomor 052, 089, 073 sejak tahun 2009 sampai 2010, bahkan terakhir 2015. Surat MA ini sebenarnya menunjukkan sulitnya single bar yang memang tidak cocok dengan iklim kondisi demokrasi kita saat ini. Dan putusan-putusan yang lainnya menunjukkan sebuah fenomena nuansa single bar, bukan multibar. Jadi pengakuan organisasi profesi multibar adalah spirit yang sangat tepat dan cocok dengan demokrasi Indonesia. Kemudian dalam konteks hak asasi manusia dan konstitusi, prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat, non-derogable right, prinsipnya hak asasi manusia, hak organisasi yang tidak dapat dikurangi sedikit pun. Nah, karena itu integrated atau compulsion bar bukan jalan yang tepat, apalagi menempatkan organisasi profesi advokat sebagai organ negara atau state organ. Dia adalah organisasi profesi advokat. Perlu dipahami bahwa advokat lahir dari masyarakat. Lahir karena itu single bar sudah
ada sejak lama dan dipandang ahistoris, tidak realistis dan dipaksakan karena akan kepentingan terselubung dan sesaat. Sebaliknya, pemerintah yang baru harusnya mendorong setiap organisasi advokat yang tumbuh, biarlah mereka tumbuh secara alami sesuai dengan pola demokrasi yang ada dan mendorong adanya independensi otonom organisasi profesi advokat dari berbagai intervensi. Ingat, janganlah memaksakan karena jabatan yang sedang diembannya, menguntungkan kelompoknya, dan mematikan organisasi advokat yang lain. Serta kelembagaan organisasi advokat itu tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dan kepentingan apapun alasannya dan argumentasi, termasuk apa yang disampaikan Saudara Yusril Iza Mahendra sangat melukai hati para organisasi advokat di luar Pradi. Sebagai penutup, opini gaduh yang dilontarkan Saudara Profesor Yusril Iza Mahendra sangatlah melukai dan menciderai seluruh organisasi advokat dan anggotanya yang barang tentu yang bersangkutan nyata telah melanggar etika dan kepatutan serta melanggar regulasi undang-undang advokat itu sendiri. Dan ingat, dia telah melecehkan secara nyata dan narasi kejinya membuat penghinaan secara terbuka bahwasanya selain Pradi, organisasi advokat yang ada ibaratnya adalah Ormas dan LSM dan yang lainnya. Demikian paparan dan tetap semangat, salam juang, fiat justisia, rawat kulum.